Kalau ketemu ibu tidak ada siapa-siapa, biasanya saya manja. Yang saya lakukan adalah tidur di sini. Wah, ini bisa. Sosok tamu kami malam ini adalah seseorang yang masih muda tetapi sudah memegang tampuk kekuasaan di salah satu daerah. Ia lekat dengan dunia sosial media dan juga ia adalah seorang arsitektur. Ia adalah Ridwan Kamil. Ini naik sepeda dari Bandung ke Jakarta. Lewat gunung dan lautan. Lewat gunung dan lautan. Kita senang aja sepedahan di mana ada kesempatan ya kita pergunakan buat sepeda. Kang, di dalam udah banyak yang nunggu. Ya, izin dibawa sepedanya. Mangga, yuk. Enggak. Pria kelahiran 4 Oktober tahun 1971 di Bandung dari pasangan almarhum Aceh Misbah dan Cucu Sukaesih ini adalah salah satu sosok yang akhir-akhir ini sering dibicarakan masyarakat. Prestasi dari banyak karya yang ditorehnya mengantarkannya menjadi wali kota Bandung untuk masa periode tahun 2013 hingga 2018. Ya, dialah Muhammad Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil. Pria yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan lulus S2 di University of California Berkeley ini, lalu melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Secara profesional, suami dari wanita yang bernama Atalia Praratya dan ayah dari 2 orang anak ini melalui firma arsitektur Urbain. Kang Emil telah mengerjakan lebih dari 50 proyek arsitektur dan urban design di benua Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Termasuk seperti Museum Tsunami di Aceh, Sekolah Anti Gempa di Pangalengan, Bandung, dan rancangan Masjid Al-Irsyad yang dipersembahkan untuk almarhum ayahnya. Pria yang sangat aktif di media sosial ini juga pernah diganjar penghargaan untuk Top 5 Best Building of the Year 2010 oleh Arc Daily dan menjadi satu dari 25 masjid terindah di dunia versi Complex Magazine. Meski telah menjadi wali kota, Kang Emil tak segan masih mengayuh sepedanya dari rumah menuju kantor. Kebiasaan yang belum lumrah dilakukan oleh pejabat-pejabat terdahulu. Ini penonton yang malam ini nih, Kang, udah kenal belum teman-teman yang ada di depan ini? Iya, kayaknya rada-rada apal gitu. Ini apal dari mana kira-kira ini? Ini teman-teman SMA saya. Dulu saya sekolah di SMA 3 Bandung. Yang di belakang ini teman-teman yang masih unyu-unyu, Kang. Nah. Yang di depan juga unyu-unyu sih, tapi yang di belakang ini mahasiswa arsitektur Trisakti. Oke. Dan biasanya kalau beda generasi, beda band favoritnya. Kalau yang di depan dulu mah Java Jive kali ya, yang New Kids on the Block. Iya. Kalau yang belakang mah JKT48. Tapi Kang Emil ini juga kan bisa dibilang wali kota yang dekat banget dengan masyarakat lewat Twitter ya. Itu buka Twitter kapan, jam berapa? Jadi gini, nama saya Ridwan Kamil, saya anak Twitter yang jadi wali kota gitu. Dibalik ya. Belum jadi wali kota juga, memang hobi menyapa ke follower kan, sharing cool tweet macam-macam. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, mending mudah menghubungi pemimpinnya, mending susah, kan mending gampang. Nah kenapa lewat sosial media? Karena Bandung ini kota rumpi, penduduknya 2,5 juta, yang punya Facebooknya 2,1 juta. Lebih banyak. Pembantu saya Facebooknya 2. Twitternya nomor 6 teraktif di dunia. Wow. Jadi kalau kita menyapa warganya dengan media yang mereka biasa lakukan, itu menjadi efektif. Saya nyampein berita, kegiatan gerakan pungut sampah, menjawab klarifikasi, kritikan, atau sesekali 1 dari 5 saya senang bercanda di Twitter. Nah itu dia, sebelum jadi wali kota, ini jawabannya kan santai gitu. Setelah jadi wali kota juga, kalau kata bahasa Sundanya mah anggerwe gitu, tetap aja santai. Pertanyaannya sederhana, kenapa harus berubah kepribadian pada saat jadi pejabat? Saya bilang ke anak saya,
Zara ya, nanti Papap kalau jadi wali kota nggak ada bedanya, cuman lebih sibuk aja gitu, karena ada urusan yang lebih besar. Jadi menjadi wali kota juga kepribadian nggak harus berubah, ya harus tetap seperti dulu. Kalau nggak kan nggak nyaman, hidup punya personalitas yang bukan sebenarnya. Pertanyaannya kemudian, kapan ngejawabnya gitu? Kan sibuk dari pagi sampai malam. Ngejawabnya kapan? Bacanya kapan? Di saat sedang tidak berpikir. Misalnya, lagi tidur atau itu? Lagi menjelang tidur, pagi hari habis sarapan. Kalau saya nge-tweet panjang itu pasti dipastikan saya sedang di jalan tol. Itu pasti. Karena dari Jakarta ke Bandung kan lama. Jadi Papa kok nge-tweet aja, itu pasti saya lagi di jalan tol. Dan biasanya menjawab macam-macam dari yang serius ya, nanya masalah-masalah serius sampai nanya-nanya yang sebenarnya mereka bingung ini tugas wali kota apa bukan. Ada yang nanya jadwal bis ke saya. Pak Wali ini bis Damri kok nggak muncul-muncul, jadwalnya mana? Nanya Pak Wali lapor, tadi dikejar-kejar bencong. Ada yang galau juga, ada macam-macam. Ini menandakan dengan sosial media kedekatan itu terasa ya pada saat kita menjawab juga apa adanya. Makanya saya bilang saya nggak pernah pakai admin. Jadi itu Kalau betul-betul. pakai admin kan suka jaim ya, wah, atas nama ini dan seterusnya. Kalau ini kan langsung aja, kelihatan kok. Kalau sosial media pakai admin dengan tidak pakai admin tuh personal touch pilihan kata-kata juga udah beda. Ini mau lihat nggak beberapa contoh tweetnya Pak Wali ini ya? Mari kita lihat. Ini gara-gara Ridwan Kamil Saya kan nulis suka juga bikin quotes ya. Ini tentang sahabat sejati itu hati nurani gitu. Oke, update wae euy Pak. Nuju galonya, sedang galo ya Pak. Galo mah hanya untuk alay. Iya. Kan galo itu kan singkatan. Apa? Galo itu singkatan God always laugh at your status gitu. Oke, berikutnya mana lagi? Ada foto. Nah. Waduh, gawat. Pernah ada yang nanya ke Kang Emil lewat Twitter kan? Enggak, saya cuma cut and paste. Ada yang nanya Pak Wali, kalau suatu saat ketemu Syahrini kira-kira mau ngomong apa? Aduh, saya bilang bingung. Pas lagi buka-buka ada Google, ada orang iseng bikin begini. Ya udah, saya bilang nanti saya mau nanya aja. Itu baju apa kue awu gitu. Enggak, ini Kang wali kota Bandung gitu. Bisa dituntut Syahrini gawat. Itu nggak akan diprotes sama yang punya nama? Enggak lah. Enggak lah. Kalau orang tahu itu bercanda, harusnya jangan sensi ya. Kita ini gini, bangsa yang dewasa itu bangsa yang humoris sebenarnya. Jadi kalau terlalu serius itu kita nggak ada jeda istilahnya. Makanya saya bilang kalau orang pemarah itu cirinya dua, kurang piknik atau kurang selfie gitu. Jadi saya itu punya dua ayah kandung yang membesarkan saya.